Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya baik-baik semua. Oke, hari ini tugas ke berapa nih? Tugas ke-6 ya. Tugas ke-6 kita akan mengolah data. Di sini ada data kunjungan pasien. Ya, data kita olah, data ini dipresentasikan di Google Sheet. Isinya nama, tanggal lahir, gender, kunjungan, dan poli. Tugas Anda adalah membuat sheet ya, gender, bulan, dan poli. Pivot nggak usah ya, pivot nggak usah. Jadi di gender nanti, ya di bagian gender nanti, atau di bagian bulan, atau di bagian poli, saya kasih contoh di sini. Contohnya adalah poli. Anda bikin tulisan di sini, pilih poli, kemudian nanti Anda tulis paruh atau apa ya, pakai data validation. Misalkan saya ganti THT, maka dia akan memunculkan poli yang pasien yang polinya THT ini semua, nih poli ini THT semua. Atau nanti saya bikin jantung, maka di sini kunjungan pasien dengan poli jantung semua. Ya. Nah, gimana caranya? Di bawah poli ini ada rumusnya, ada query-nya. Nah, ini query-nya saya coba perbesar. Ya, saya coba perbesar pakai F5. Ya, ini rumusnya. Ya, query data, karena data pasiennya saya tulis di data di sini. B1 ya, pakai dolar, terus sampai F. Ya, F-nya saya kosongin F berapa gitu. Bisa F1000, F999 atau F terus kosong itu aja. Terus titik koma, seperti biasa menulis query pakai double kutip, kemudian select bintang tuh artinya nanti semua kolom akan muncul. Where ya, dimana F itu bagian ini ya, bagian poli di data itu, di tabel data ini. Saya coba lihat di data. Nah, ini di data ini, B itu nama, C tanggal lahir, D gender, E itu tanggal kunjungan, F itu poli ya, ini F poli. Nah, kalau polinya nanti diisi di B3 ya, ini kutip 1, double kutip, tanda sambung atau tanda dan, B3 ini nih, B3 ini ya. Ini B3, ini saya kasih warna. Nah, ini B3. Saya balikin lagi. B3 ya, dimana F, kolom F sama dengan isi daripada B3, maka dia muncul ya. Dan jadi di sini adalah select semua kolom di mana kolom F sama dengan isi B3. Nah, B3 di sini isinya jantung ya. Ya, bisa dipilih sebenarnya. Nah, ini dipilih, bisa pakai diketik, bisa pakai data validation. Ini misalkan saya ganti paruh. Nah, kalau mau pakai data validation, ini di bagian data ya, terus ada validasi data. Nah, di validasi data, ini validasi data, Anda pilih daftar item, kriterianya daftar item, kemudian diketik. Di sini waktu diketik dia mintanya batasnya koma ya, THT, koma jantung, koma P dalam, koma paru. Ya, yang lain ditampilkan aja ini. Tampilkan daftar drop down, tampilkan peringatan, kemudian simpan.
sehingga kita bisa bikin data validation-nya. Nah, itu di poly. Di gender juga ya, Anda bikin contohnya gender ini kosong nih. Oke, saya coba bikin contoh ya. Ini datanya ya di sheet data. Datanya mulai dari B sampai F. Ya, B sampai F. Saya bikin di gender ya. Saya tulis pilih gender di sini. Saya beri warna kuning, kemudian saya bikin data validation-nya, data validation ini, oh ya, ini data item, masukannya ini sangat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil, jadi saya pakai huruf besar ya. Kalau huruf kecil nanti dia nggak kebaca. Koma P. Simpan. Oke, saya perbesar lagi. Ini jadi ada pilihan L sama P. Ini di kolom berapa ini? Di kolom T. Nah, begitu ya bikin ininya. Bikin data validation-nya. Coba kita lihat di kolom ABC. Nah, ini contohnya di kolom ABC saya udah buat. Ya, itu tadi kasih contoh untuk membuat data validation. Nah, di bawah gender ini ada rumus query-nya. Saya perlihatkan rumus query-nya. Query data dari B1 sampai F ya, di sheet data dari kolom B1 sampai F aja berarti F sampai F tak hingga ya, sampai F tak hingga. Biasanya datanya mentok di data 900 baris 999 ya. Apa nggak bisa ditambahin? Bisa gitu, tapi kalau defaultnya nggak diapa-apain, dia batas maksimalnya 999, bisa ditambahin bisa. Ya, ini defaultnya berarti dia F0, itu berarti F sampai 999. Kemudian kriteria query-nya select bintang, artinya semua kolom muncul, di mana D, kolom D itu apa ya? Gender ya. Kolom D itu gender adalah isi daripada B2. B2 ini adalah P sama L ini nih. Ya, P sama L ini B2 nih. Nah, ini kan B2 ini. Yang tulisan P sama L ini B2 ya, isi daripada. Perhatikan isinya ini saya buat secara khusus nih. Ini saya pindah di sini biar kelihatan tuh ya. Nah, ini coba saya perbesar khusus nih cara ininya. Cara apa namanya, memperbesar mengambil rumusnya begini. Nah, di mana kolom D ini kutip biasa ya, ini kutip biasa, double kutip, B2 nya diapit dengan tanda dan, kemudian double kutip dan kutip lagi. Ini yang kutip ini adalah kutipnya select ya. Jadi saya perlihatkan sekali lagi nih ya, tolong diperhatikan ini, sehingga kalau kita milih P dia hanya muncul yang gender P, kalau kita milih L dia hanya gender yang L aja. Nah, tugas Anda membuat sheet gender dengan pilihan gender, poly dengan pilihan yang poly, dan ini kalau cukup waktunya ya, ini agak susah, tapi dicoba aja, adalah pilihan untuk tanggal kunjungan ya. Tanggal kunjungan misalkan nih saya mulai tanggal 2 bulan 4.
Nah, di sini sampai tanggal, misalnya tanggal berapa ya? Tanggal 29 bulan 4. Nah, nih. Mulai 2 bulan 4 sampai 29 bulan 4, maka kunjungannya adalah tanggal 16, tanggal 17, 19, dan 20. Kalau mau ditulis sampai bulan 6 bisa nggak ya? Coba kita lihat bulan 6. Nah, gitu dia sampai bulan 5 dan sampai bulan 6. Nah, itu query-nya gimana? Nah, query-nya agak rumit, agak panjang ya. Sama seperti itu. Jadi Anda bikin query dulu ya, query dataset titik koma select bintang. Kalau udah keluar select bintang, tambahin ini sampai sini dulu. Ya, tambahin sampai sini. Sampai E lebih besar, ntar kalau udah bisa tambahin yang selanjutnya. E lebih kecil sama dengan E itu apa sih? E itu kolom kunjungan ya. Di sheet data kolom kunjungan, data lebih kecil isi daripada E adalah tanggalan yang lebih kecil daripada isi daripada B2 ya. B2 itu sampai, kalau yang A2 ini A2 itu adalah mulainya ya. Kemudian di samping A2 ini ada, atau di samping B2 ini formatnya sama, titik koma YYYY strip MM strip DD kutip lagi. Nah, ini Anda coba begini apa adanya ya, sama begitu, ini jangan dirubah-rubah. Yang harus Anda perhatikan di sini A2, ini A2 berarti yang merah ini adalah tanggal mulainya ya. Sedangkan B2 di sini, ini B2, ini adalah tanggal sampainya, jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu ini agak rumit, cukup hati-hati ya. Terus selanjutnya pivot nih nggak usah, saya hapus aja ya, pivot kapan-kapan aja. Nah, oke, silahkan dicoba. Ini saya tampilkan di sini. Kalau perlu nanti query-nya saya tampilkan secara khusus. Selamat mencoba, semoga sukses.